Iya, Kalau betul. menurut Mbak Wiwit nih, dari pengalaman Mbak Wiwit di dunia ini ya, psikologi gitu, Hmm. seberapa pentingkah peran orang tua Hmm. dalam membantu anak-anaknya menemukan bakat dan minatnya? Hmm. Penting banget, 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 banget. Banget ya, Kalau sampai dibilangnya sampai begitu ya. kuadrat. Karena yang paling tahu anak kita ya kita Iya. sebagai orang tuanya. Eh, Tenaga ahli, konselor, psikolog atau siapapun yang ada di luar itu dia bisa pakai indikator apapun, tapi kita yang akan kembali lagi sebagai orang tua yang akan bisa oke, end resultnya begini, hari-harinya begini. Oh, ada faktor-faktor lain yang kira-kira akan menjadi kelemahannya kalau di bidang ini, oh berarti cocoknya ini. Itu emang harus dimiliki oleh orang tua. Nah, biasanya kalau orang tuanya juga apa ya, mungkin tidak cukup ilmu untuk bisa mengenali bakat anak itu, yang paling gampang adalah cemplungin aja anaknya ke dalam semua bidang yang kira-kira bisa dia coba. Mau seni kek, mau olahraga kek, mau matematik kek, mau IT kek, mau whatever yang dia bisa coba. Itu ada lomba menulis, tulis ikut. Itu ada lomba lari, ikutin aja semua. Kita bukan mau mengejar juaranya, menangnya, prestasinya, tapi kita mau coba observasi dan kamu kerahkan kemampuan kamu semaksimal mungkin sehingga sampai pada akhirnya kamu bisa bilang bahwa ini bukan dunia saya. Akhirnya dia bisa merasakan begitu. Ini bukan dunia, nggak bisa, makanya aku nggak kuat mah kalau kayak gini, aku gini. Udah, itu mereka dari situ kita udah bisa ngumpulin tuh. Dicemplungin lah ya. Iya. Saya ambil contoh aja yang paling gampang, anak saya mungkin yang pertama. Dari awal SMP, SMA, SD barangkali, dari SD kelas 5, kelas 6 itu dia udah ngomong, Bu, ada nggak kuliah yang kerjaannya cuma ngitung doang? Nggak ada pelajaran lain selain ngitung. Itu dari situ kita udah bisa nangkep kan, oke, berarti ini eksak bidangnya. Nah, tinggal nanti disesuaikan nih. Oh, dia eksak, tapi dia nggak betah nih lama-lama kalau di komputer nih. Bukan orang yang seneng ngoprek. Nggak apa, bosenan. Oke, IT nggak mungkin. Dah lewat tuh IT nggak. Oke, bidang apa? Yang benar-benar angka. Statistik mau nggak? Bosen di belakang meja mulu. Nah kan jadi agak ini ya. Jadi di sini memang peran orang tua akan semakin, tuntutannya itu akan semakin tinggi karena berkaitan juga dengan perkembangan zaman. Jadi nextnya itu adalah oke, sekarang kalau statistik enggak, komputer enggak, tapi masih mau matematik apa ya? Oke, data science ini ngitung, tapi dia akan bertemu orang, dia akan tetap ambil sampling, ada oke. Ini yang masuk. Nah, kurang lebih kayak begitu gambarannya. Nah, ini harus dimiliki nih sama orang tua dari awal. Sehingga nggak gerambiang semuanya, enggak gitu maksudnya. Jadi, aku bisa ini. Tapi udah dicoba sampai mentok, sampai sampai sehabis-habis kamu usaha, udah coba belum? Nah, itu memang harus kita kasih kesempatan itu gitu. Orang tua. Jadi, orang tua itu memberikan arahan, kemudian men-challenge dia, dan terakhir baru mengembalikan lagi kepada yang bersangkutan. Kamu udah coba ya, ini kamu udah jalanin, ini jalan, kira-kira gimana? Aku sanggup nih, kayaknya aku senang yang ini. Kalau ini aku enggak, aku udah deh. Nah, itu menjadi tugas dan peran orang tua. Dan jangan lupa bahwa yang akan berjalan dia nih. Jangan sampai nanti egonya orang tua. Ibu maunya dulu kamu jadi dokter, jadi kamu harus jadi dokter sekarang. Misal ya kayak begitu. Masih banyak model begitu. Dan jangan lupa juga seandainya punya anak dua-dua itu bisa sangat berbeda, bertolak belakang. Setuju. Itu bisa sangat berbeda, bertolak belakang meskipun anak-anak dari ibu satu dan bapak satu rumah pula, nggak dari di luar gitu ya. Ini bisa bertolak belakang. Nah itu sah-sah aja dialami hal kayak begitu gitu. Jadi kalau ditanya apa sih peran orang tua? Oh sangat berperan. Makanya sebelum itu orang tua harus belajar. Oke, jadi pentingnya orang tua harus belajar menjadi orang tua ya. Betul. Tetapi masalahnya nih Mbak Wiwit ya, saya kan beberapa kali ngisi misalnya seminar parenting. Lucunya ketika saya mengisi seminar parenting, lebih banyak yang hadir itu para ibu. Jarang para bapak. Jadi yang saya lihat, ini makin pintar tuh ibu-ibu. Bapak-bapaknya makin ketinggalan. Sedangkan kadang kan ego seorang laki-laki itu sangat kencang pas di rumah. Dia mengatakan dirinya adalah seorang imam, ya. Tetapi masalahnya, kalau si laki-laki ini nggak pernah belajar, bagaimana dia bisa menjadi seorang imam yang baik? Betul.
apapun masukan dari istrinya, itu seperti masuk kuping kanan, keluar kuping kiri lagi. Iya. Akhirnya si istri merasa, udah deh, percuma aja gue belajar. Iya. Nggak didengerin juga. Iya. Akhirnya selesai tuh. Dia nggak berminat lagi untuk belajar parenting. Nah, kira-kira nih menurut Mbak Wiwit, bagaimana sih meningkatkan etos belajar para orang tua kira-kira? Etos belajar bagi orang tua nih ya. Iya, seru juga nih. Kalau itu boleh saya bilang harus kembali lagi kepada niatan awalnya berumah tangga dulu deh. Nah, ini jadi kepanjangan nanti. Niatan awalnya berumah tangga itu bagaimana? Maksudnya, ini kita kan sudah diberikan amanah berupa anak-anak nih. Ini anak-anak mau kita bawa sebagai apa? Sebagai pribadi yang bagaimanakah, yang akan bisa mendoakan kita kah, atau yang bagaimana? Nah, ini harus sepakat dulu di awal nih, hal ini. Tujuan kita berumah tangga supaya kita bisa punya anak yang nanti insya Allah soleh dan soleha bisa mendoakan kita. Intinya begitulah ya. Nah, ini kadang-kadang di dalam perjalanannya, karena peran dan tanggung jawab orang tua, mungkin ayah sebagai pencari nafkah dan sebagainya, ini kadang-kadang terlupakan. Seolah-olah ya udah bagian saya keluar, kamu di rumah urusin tuh tetek bengek segala di rumah. Seolah-olah begitu. Itu sah-sah aja selama masih dalam tetap ada partisipasinya. Jadi bukannya semata-mata pokoknya udah cari duit capek udahlah ya, ini kan di rumah urusan enggak. Bukan lo gue. Bukan begitu gitu. Artinya ini tetap harus ada kerjasama berdua. Jadi impossible diharapkan ibu sendiri atau bapak sendiri. Karena perannya nanti ayah dan ibu pada anak yang berbeda gender beda lagi nih. Jadi untuk anak perempuan itu sangat berarti peran ayah, untuk seorang laki-laki, anak laki-laki berarti peran ibu gitu. Jadi dua-duanya harus berperan. Bekerja sama. Jadi kalau misalnya ditanya bagaimana, ya kembali lagi niatnya dulu berumah tangga bagaimana gitu. Kalau memang masih mau punya anak yang bisa mendoakan kita, ya kita perbaikilah. Nah, ini seandainya pun dalam prosesnya ternyata masih ada kesalahan ya, baik dari suami atau baik dari istri, ayah atau ibu, itu wajar aja. Dan itu akui aja kesalahan itu. Dari sisi berdua sebagai partner udah bilang oke ya, kita ada kesalahan 1, 2, 3 ini dari kamu ini, next kita perbaiki, berarti ini harus kita kurangi, ini yang harus kita tingkatkan. Begitu juga kepada anak-anak. Sampaikan aja kalau anak itu mungkin udah mulai SMA, barangkali itu kan udah mulai bisa diajak bicara dewasa ya. Ya udah oke, kemarin tuh papa salah, ayah salah, bahwa kemarin itu ayah begini. Mestinya ayah lebih hadir di rumah gitu. Mohon maaf ya atas yang sudah lewat. Mungkin itu kita nggak bisa lewatin, nggak bisa kita ulang kembali. Tapi nextnya papa siap kok untuk apapun yang kamu perlu tahu mengenai dunia laki-laki, barangkali kita bisa ngobrol berdua. Nah, jadi peran-peran itu bisa terus dijalankan. Jadi bukan berarti udah terlanjur deh suami saya begini, bapaknya begini. Enggak ada cerita, itu tetap harus diusahakan. Selama memang sama-sama komitmennya masih mau punya tujuan yang sama. Jadi intinya kalau kita ingin melakukan suatu perubahan, itu harus diikhtiarkan. Betul. Jadi nggak bisa perubahan itu terjadi begitu saja. Betul. Misalnya suami kita atau pasangan kita ini tetap tiba-tiba peduli gitu. Nggak bisa kan ya? Nggak bisa. Anaknya juga bingung, kenapa nih tiba-tiba begini? Kemasukan apa nih? Gitu. Apalagi anak sekarang. Iya. Ya itu sih Mbak Wit. Memang saya kadang suka sedikit nyentil pada orang tua. Mau sampai kapan sikap kita seperti ini pada keluarga kita? Apa mau sampai nanti anak kita misalnya kena narkoba? Atau misalnya anak kita ini terjerumus pergaulan bebas? Nah, ini yang kadang saya sentil seperti itu agar tumbuh kesadaran. Karena kan biasanya manusia itu bisa berubah kalau kena batunya. Kalau belum kena batunya nggak berubah-berubah, tapi seumuran kita. Betul. Dinasehatin, lu so tau lo. Iya, betul. Gue yang jalanin hidup gue, bukan lo gitu kan. Betul. Makanya kok fenomena setiap ada sholat Jumat, khotib mulai bicara, mulai tuh pada masuk ke alam bawah sadar masing-masing. Ya karena kita tuh seperti alergi kalau dinasehatin. Nah, tetapi kan alangkah menyakitkannya kalau misalnya kita melakukan suatu perubahan, kalau harus kena batunya dulu. Nah itu kalau menurut Mbak Wit jangan sampai ya kita harus merasakan pahitnya dulu gitu. Jangan sampai. Nanti sudah ada
ekses begitu kan justru recovery-nya lebih lama. Nah, itu. Gitu ya. Jadi misalnya gini, orang tuanya cuek, bapaknya pokoknya strength kenceng aja tapi kurang pendekatan. Sementara anaknya perempuan. Ini ada kasus nih ya. Bapaknya itu tipikal laki-laki banget. Jadi seolah-olah pokoknya saya seorang bapak, saya seorang imam, apa yang saya katakan itu yang hukum yang berlaku di rumah ini. Ya. Kemudian meskipun benar ya yang dia bilang pokoknya sholat harus tepat waktu begini. Tapi kemudian cara pendekatannya kepada anak itu cenderung keras, terutama kepada anak perempuan. Nah, pada saat dia tidak menerima satu sikap yang menyenangkan buat anak, menyenangkan tuh dalam artian bisa diterima ya. Jadi pendekatannya itu cenderung kasar, cenderung kurang kasih sayang, barangkali bentuknya begitu. Itu mengakibatkan apa? Anak perempuan ini pada waktu dia mulai remaja dan dewasa, dia mencari figur bapak di luar. Oke, pelampiasan. Jadi pelampiasan, karena dia nggak menemukan laki-laki yang benar itu harusnya kayak gimana sih? Yang penuh kasih sayang, tapi juga bisa menunjukkan sikap, bertanggung jawab. Itu kan seharusnya ciri-ciri maskulinitas yang harus tampil kan, yang bisa dia image sebagai laki-laki yang baik itu seperti apa? Harusnya kan itu yang dia dapatin dari ayahnya. Tapi kalau figur ini dia nggak dapat, dia akan cari di luar. Nah, akibatnya apa? Nanti dia bisa cari yang naujubillah, ujung-ujungnya cari suami orang, alasannya lebih pengertian, lebih nah, itu biasanya ujung-ujungnya tuh begitu kalau kita tarik ke belakang, akibatnya itu dari rumah juga. Iya, karena kehilangan figur ayah dalam proses tumbuh kembangnya. Iya. Ini menarik nih Mbak Wit, mungkin kalau kita bahas terus bisa sampai besok pagi nih. Nah, ini mungkin kita bikin seri berikutnya ya Mbak Wit ya, karena saya kalau udah bicara soal dunia pendidikan, terutama tumbuh kembang anak-anak, ini sangat menarik Mbak Wit. Karena mungkin kompensasi saya juga kali ya. Dulu merasa kok kurang ada yang mengarahkan, kurang ada yang bisa membimbing. Akhirnya saya harus mencari-cari di tumpukan jerami dan usia tapi terus bertambah dan akhirnya ada ketidakpuasan. Nah, makanya saya juga bikin sekolah ini jangan sampai nih banyak anak yang memiliki pengalaman kayak saya gitu. Jadi baru tahu cita-cita tuh pas di umur kepala 3. Ya memang sih nggak ada kata terlambat. Ya tapi kan kalau lebih maju kan, kita tahunya sedari dini Jadi kita bisa lebih mempersiapkan. Nah itu sih Mbak Wit. Ya mudah-mudahan bagi sobat Beyond Education yang mendengarkan atau melihat ini menjadikan mereka tuh manusia-manusia yang penuh kesadaran ya, Mbak Wit ya. Mungkin itu saja Sobat Beyond Education, semoga apa yang kita perbincangkan tadi teman-teman mendapatkan insight ya, agar kita menjadi orang-orang yang lebih baik lagi, terutama para orang tua nih yang ditunggu perannya oleh anak-anaknya. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.